Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, sudah hampir 1 bulan bus Transjakarta mengangkut penumpang dengan kapasitas 100%. Kebijakan tersebut sejalan dengan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di DKI Jakarta yang kini telah menjadi level 1. Hampir 1 bulan sejak tanggal 20 Oktober 2021 lalu, PT Transportasi Jakarta kembali memberlakukan kapasitas angkut pelanggan 100%. Hal tersebut sejalan dengan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di DKI Jakarta yang kini sudah menjadi level 1. PT Transjakarta pun telah mencopot penanda jarak atau marka di setiap armada dan halte. Meski kapasitas angkut Transjakarta kembali normal, namun masih ada pengguna Transjakarta yang belum mengetahui informasi tersebut dan enggan duduk mengisi kursi bus dengan pertanda jaga jarak yang masih menempel. Selain itu, para pengguna Transjakarta juga masih khawatir untuk berdesakan dan duduk bersampingan dengan pengguna Transjakarta lainnya. Sehingga masih ada warga yang memilih menggunakan bus Transjakarta lainnya yang lebih lengang. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana evaluasi penerapan kapasitas 100% di bus Transjakarta, saat ini kita terhubung melalui sambungan Zoom. Mas Wibowo selaku senior spesialis PT Transjakarta. Selamat pagi Mas Wibowo, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Baik, Mas Bowo, kita melihat sudah 1 bulan begitu ya, ini sudah diterapkan 100% kapasitas angkut. Apakah sejauh ini dari pantauan juga dan dari hasil evaluasi, masyarakat sudah adaptasi sepenuhnya dengan keadaan ini? Karena saya pernah waktu awal-awal ketika pertama kali akhirnya 100% begitu Transjakarta boleh mengangkut penumpangnya, ini masih banyak masyarakat yang takut-takut untuk duduk. Apalagi saat itu marka-marka pembatas atau social distancing itu masih ada. Sejauh ini seperti apa kondisinya, Mas Bowo? Iya, terima kasih Prisil. Iya, jadi memang tentunya Transjakarta melakukan evaluasi secara berkala ya terhadap layanan kami ketika kami ditetapkan bahwa sudah boleh beroperasi dengan kapasitas 100%. Nah, kami lakukan evaluasi hasilnya bahwa ini menunjukkan sesuatu yang sangat positif ya, bisa dilihat dari jumlah pelanggan kami yang mengalami kenaikan ya sekitar 17% ya di awal November ya. Jadi saat ini kami telah melayani 480.000 pelanggan setiap harinya ya, dari sebelumnya sekitar 410.000 pelanggan Transjakarta per harinya gitu. Jadi kenaikan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau publik sudah percaya pada Transjakarta, bahwa Transjakarta sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Kami dengan kebijakan-kebijakan bagaimana masyarakat yakin bahwa transportasi publik ini sudah aman, nyaman, dan kesadaran masyarakat sudah tinggi. Jadi ini menggambarkan optimisme bahwa Transjakarta sudah menjadi layanan yang kembali diandalkan oleh masyarakat. Baik, Gitu. sejalan dengan pelonggaran tersebut tentunya ini kan tetap ada pengawasan, apalagi kita tahu ancaman COVID-19 Betul. ini juga masih di depan mata begitu Mas Bowo. Apa kemudian yang dipersiapkan juga oleh PT Transjakarta sendiri, termasuk ini untuk mengedukasi para pengguna begitu ya, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, karena memang kunci utamanya di sana begitu Mas Bowo? Ya, jadi memang kami sudah menyampaikan ya dari berbagai media yang kita manfaatkan ya, dari sosialisasi gitu ya kepada masyarakat bahwa misalkan ada ketentuan wajib menggunakan masker di Transjakarta. Ya, lalu kami menyediakan fasilitas cuci tangan di halte kami. Ya, lalu ada fasilitas hand sanitizer. Lalu ada petugas kami yang melakukan pengecekan suhu tubuh ya kepada pelanggan gitu ya. Lalu kami juga melakukan upgrade, misalkan ada kewajiban untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Lalu kami melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat, kepada pelanggan untuk tidak berbicara di dalam bus ya ataupun di dalam halte. Itu semua adalah bagian dari penerapan protokol kesehatan yang Transjakarta sudah lakukan gitu. Di samping kesadaran masyarakat juga sudah meningkat gitu. Oke, tadi ada aturan-aturan kemudian yang ditambahkan, apalagi sekarang penggunaan aplikasi Peduli Lindungi begitu, ini menjadi wajib
bagi masyarakat yang Ya. ingin melakukan mobilitas. Nah, dalam penerapannya, adakah Satgas kemudian yang juga ini mengawasi begitu adanya juga protokol kesehatan baik di dalam transportasi Transjakarta sendiri? Karena tadi kalau Mas Bowo bilang kan jangan sampai ada pengguna yang ngobrol begitu ya di dalam Ya. angkutan ataupun di halte. Nah, untuk mengawasi hal tersebut kan cukup sulit. Adakah Satgas yang kemudian juga mengedukasi di dalam hal sana? Oh, iya, memang ada petugas kami yang selalu standby ya, ya untuk memberikan himbauan kepada pelanggan ya, misalnya menggunakan masker, himbauan tidak berbicara di dalam bus, ya di dalam halte, semua itu adalah penerapan protokol kesehatan. Nah, semua ini sudah kami lakukan, bahkan juga sudah ada kesadaran dari pelanggan, Mhm. ya dari kesadaran dari pelanggan, jadi mereka sendiri tidak berbicara di dalam bus, ya berbicara secara langsung kepada rekannya ataupun telepon, gitu ya. Bahkan juga misalkan ada kesadaran dari para pelanggan kami, misalkan yang mungkin mengingatkan kepada pelanggan yang lain, gitu ya, bahwa ada loh ketentuan jangan berbicara di dalam bus. Nah, ini semua sudah terbentuk dan sudah terbangun ya dari apa yang sudah Transjakarta lakukan gitu. Baik, adakah kemudian sanksi sejauh ini yang masih diberikan ataupun ketegasan begitu jika masih ditemukan masyarakat atau pengguna Transjakarta yang abai begitu, Mas? Oke, kami melakukan himbauan ya, himbauan-himbauan kepada pelanggan gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa sudah terbentuk oleh di pelanggan kami sendiri apa yang boleh dilakukan dan apa yang menjadi larangan. Mhm. Nah, gitu. Jadi semua ini sudah terbentuk, jadi pelanggaran pun sudah sangat minimal sekali. Oke. Ya, jadi sudah tidak ada lagi bahkan ada pelanggaran yang berlangsung misalnya berlangsung misalnya tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan Transjakarta tanpa menggunakan masker. Mhm. Jadi semua sudah terbentuk gitu. Baik, bahkan kasus-kasus tersebut belum lama ini juga belum ditemukan kembali begitu ya Mas Bowo ya. Kemudian kalau kita melihat bahwa sekarang kan aktivitas masyarakat ini juga sudah hampir, apalagi di sektor esensial, non esensial itu sudah 100% begitu. Akhirnya masih banyak, kemudian banyak masyarakat maksud kami yang akhirnya juga kembali lagi begitu menggunakan transportasi Transjakarta, apalagi sudah 100%. Dengan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh PT Transjakarta sendiri supaya ini masyarakat tidak membludak begitu di halte-halte, apalagi ketika jam-jam kerja begitu Mas Bowo? Ya, bisa kita lihat ya sejak ada perubahan pada level PPKM gitu ya. Transjakarta juga secara aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoperasikan kembali rute-rute yang ketika memasuki masa PPKM level 4, level 3 ya, ketika pemerintah mengatakan untuk mengurangi mobilitas. Nah, rute-rute Transjakarta sekarang sudah kembali ya, yang sebelumnya sempat dihentikan. Bisa kita lihat beberapa rute yang sudah kembali melayani. Nah, ini juga sebagai bentuk bagaimana Transjakarta menyediakan layanan transportasi kepada masyarakat. Mhm. Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi, saya harus berangkat akan apa. Nah, dengan kehadiran Transjakarta menjadi jawaban bagi publik bahwa ada transportasi yang aman, nyaman, terjangkau bagi masyarakat gitu. Baik, layanannya sudah ditingkatkan, kapasitasnya sudah ditingkatkan. Ini harapannya masyarakat tetap Betul. mematuhi ya dan tidak abai dengan protokol kesehatan yang telah berlaku. Baik, Mas Wibowo, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat dan selamat Terima kembali kasih. beraktivitas. Terima kasih. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.